Pernah dengar nggak sih, kalau kripto itu bisa bikin orang kaya dalam semalam? Tapi, pernah juga kan dengar cerita orang yang tiba-tiba rugi besar gara-gara investasi kripto? Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kripto jadi pilihan investasi yang aman? Hari ini kita bakal bahas tuntas. Jadi jangan kemana-mana, mari kita bahas. Jadi, ngomongin soal volatilitas di kripto, ini tuh jadi salah satu topik yang paling sering bikin orang ragu buat masuk ke dunia kripto. Lu pasti udah denger kan, harga Bitcoin atau altcoin lainnya bisa naik gila-gilaan dalam waktu singkat, tapi nggak lama kemudian juga bisa turun drastis. Nah, ini yang bikin banyak orang jadi takut dan bingung, apakah kripto ini bisa jadi pilihan investasi yang aman atau enggak. Gue bakal kasih contoh yang nyata aja ya, biar lu bisa lebih paham. Misalnya, pada tahun 2017, harga Bitcoin sempat naik banget. Dari sekitar $1.000 Amerika ke $20.000 Amerika dalam beberapa bulan aja. Tapi, nggak lama setelah itu, harga Bitcoin anjlok parah ke bawah $10.000 Amerika Serikat. Bahkan sempat tembus ke $3.000 Amerika Serikat di tahun 2018. Bayangin deh, kalau lu beli di harga $20.000 Amerika Serikat dan nggak siap dengan penurunan harga yang begitu tajam, lu bisa langsung rugi 50% lebih dalam waktu yang sangat singkat. Itu baru satu contoh, padahal volatilitas seperti ini bisa terjadi kapan aja. Kadang, ada kejadian di pasar yang tiba-tiba membuat harga kripto turun atau naik dengan sangat cepat. Misalnya berita buruk tentang regulasi yang lebih ketat, atau malah berita bagus kayak perusahaan gede yang mulai invest ke kripto. Nah, masalahnya adalah banyak investor yang nggak siap dengan fluktuasi harga segila itu. Contoh lainnya, ada juga waktu di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda, pasar saham dan kripto sama-sama mengalami penurunan harga yang tajam. Bitcoin dan banyak altcoin lainnya turun sekitar 30% atau lebih dalam waktu yang singkat. Tapi, yang menarik, setelah beberapa bulan, harga Bitcoin langsung meroket lagi, bahkan tembus harga tertinggi sepanjang masa. Ini menunjukkan betapa cepatnya kripto bisa bergerak, dan itu bisa sangat menguntungkan bagi investor yang paham cara mainnya. Tapi bagi yang nggak siap, ya bisa berisiko besar. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang masuk ke kripto cuma karena ngelihat hype atau takut ketinggalan tren atau FOMO, dan lupa kalau volatilitas itu bukan cuma berisiko bagi yang belum paham. Bahkan bagi orang yang udah berpengalaman pun, volatilitas kripto bisa bikin pusing kepala. Kalau lu nggak hati-hati, bisa aja lu malah terbawa emosi dan ambil keputusan yang salah, kayak beli di puncak harga atau jual di waktu yang salah. Satu lagi yang harus lu tahu, adalah bahwa volatilitas ini bisa terjadi karena spekulasi pasar yang nggak terkendali. Banyak orang yang cuma beli kripto karena ikut-ikutan tren, tanpa mikirin fundamental atau alasan yang jelas. Misalnya, harga suatu koin bisa naik hanya karena ada influencer atau seleb yang promosiin. Atau, bisa juga karena ada pump and dump, yaitu strategi manipulasi pasar, di mana sekelompok orang sengaja beli banyak koin dengan harga rendah, bikin harga naik, lalu jual semua koin mereka di harga tinggi, dan akhirnya orang yang ikut beli malah rugi besar. Ini kenapa gue selalu bilang, kalau lu mau masuk ke kripto, jangan cuma ngikutin tren atau ikut-ikutan. Lu harus paham betul apa yang lu investasikan. Kenapa harganya bisa naik atau turun. Dan yang paling penting, siap dengan risiko besar yang selalu ada. Kalau lu nggak siap dengan volatilitas, lebih baik cari investasi yang lebih stabil, kayak saham blue chip atau reksadana yang lebih aman. Dan lagi, kalau ngomongin soal volatilitas, bukan berarti kripto itu nggak bisa menguntungkan. Justru, banyak orang yang bisa untung besar banget karena pergerakan harga yang tajam itu. Tapi, semua itu kembali ke bagaimana lu mengelola risiko dan strategi investasi yang tepat. Kalau lu siap untuk mengambil risiko dan gak gampang panik atau terbawa emosi, kripto bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi, jangan lupa, jangan pernah investasikan uang yang gak siap lu kehilangan. Ada juga yang berpendapat, volatilitas tinggi di kripto itu justru memberikan peluang buat trader yang jago main di pasar. Kalau lu bisa paham pola pergerakan harga dan punya pengalaman yang cukup, lu bisa ambil keuntungan dari fluktuasi harga yang tajam itu. Tapi, ingat, trading itu juga nggak mudah dan butuh pengetahuan dan strategi yang matang. Pokoknya, intinya adalah, kripto itu memang nggak bisa dianggap remeh. Volatilitasnya yang tinggi bisa bikin lu kaya raya dalam waktu singkat, tapi bisa juga bikin dompet lu kosong dalam semalam. Jadi, sebelum terjun lebih dalam, pastiin lu paham banget sama risiko yang bakal lu hadapi, dan selalu siap dengan segala kemungkinan, baik itu untung atau rugi. Oke,
Sekarang kita masuk ke bagian kedua yang nggak kalah penting, yaitu soal regulasi dan keamanan jaringan. Jadi, kripto itu kan masih cukup baru dan masih berkembang banget kan? Nah, karena itu, banyak banget negara yang belum punya regulasi yang jelas soal kripto, atau malah nggak punya sama sekali. Ada beberapa negara yang bahkan melarang penggunaan cryptocurrency, kayak yang terjadi di China beberapa waktu lalu. Nah, masalahnya adalah, kalau nggak ada regulasi yang jelas, kripto jadi gampang banget disalahgunakan, bro. Contoh sederhana aja deh, banyak banget kejadian pencucian uang, penipuan, dan scam yang terjadi karena nggak adanya pengawasan yang ketat. Bahkan ada kasus di mana orang-orang bisa pump and dump koin tertentu, atau bahkan bikin koin baru, terus menjualnya kepada orang-orang yang nggak paham, dan akhirnya orang yang beli malah rugi berat. Kebayang nggak? Kalau di dunia tradisional ada lembaga-lembaga yang bisa ngatur dan ngawasin pasar saham atau obligasi. Nah, di dunia kripto ini banyak banget Wild West yang nggak ada aturan yang jelas. Jadi kalau tiba-tiba exchange tempat kita transaksi, tiba-tiba bangkrut atau hilang entah kemana, nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah letak pentingnya regulasi yang jelas, supaya ada perlindungan untuk investor. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sih, udah ada beberapa regulasi yang mulai mengatur bagaimana kripto harus diperlakukan, kayak soal pajak, transaksi, dan bagaimana pihak berwenang bisa mencegah praktik pencucian uang. Misalnya, di Amerika Serikat ada aturan KYC atau Know Your Customer, yang mewajibkan platform exchange untuk memastikan identitas penggunanya. Jadi kalau lo mau beli atau jual kripto, lo harus verifikasi identitas lo dulu. Itu dilakukan supaya transaksi kripto nggak digunakan buat hal-hal ilegal. Tapi, meskipun ada regulasi, nggak semua negara sepakat atau punya pandangan yang sama soal kripto. Ada negara-negara yang masih nggak jelas, atau bahkan menutup pintu buat penggunaan kripto sama sekali. Contohnya, China, mereka udah beberapa kali bikin peraturan yang melarang transaksi kripto di negara mereka. Jadi, buat investor di negara yang nggak mendukung kripto, itu bisa jadi tantangan besar. Nggak cuma soal peraturan, tapi juga soal kenyamanan berinvestasi. Belum lagi, ada masalah besar soal keamanannya. Meskipun teknologi blockchain itu terkenal dengan keamanannya, tetap aja kripto rentan terhadap berbagai jenis serangan dan masalah teknis. Misalnya, hack pada exchange. Gua rasa lu pasti udah dengar kan soal Gunung. Gox, exchange terbesar waktu itu, yang kena hack besar-besaran dan akhirnya bangkrut. Pada waktu itu, 850.000 Bitcoin hilang dari platform, dan banyak orang yang kehilangan duit mereka begitu aja. Kejadian kayak gini nggak cuma sekali. Bahkan sampai sekarang, kasus hack di exchange masih sering kejadian. Salah satu contoh yang paling baru ya, kejadian FTX, salah satu platform terbesar yang tiba-tiba tutup setelah terlibat skandal dan kebangkrutan. Banyak orang yang investasikan uang mereka ke situ, dan tiba-tiba nggak bisa tarik dana mereka lagi. Nah, ini kan masalah besar, karena nggak ada perlindungan yang jelas kalau exchange yang kita pilih tiba-tiba bermasalah. Yang jadi masalah juga adalah keamanan wallet pribadi. Kalau lo nggak hati-hati, lo bisa kehilangan akses ke wallet kripto lo. Misalnya, kalau lo sampai lupa atau kehilangan private key atau kunci pribadi atau seed phrase, udah deh, dana lo bisa hilang dan nggak ada cara untuk mengembalikannya. Makanya penting banget buat jaga dan simpan kunci pribadi lo dengan baik. Beberapa orang malah pakai hardware wallet yang bentuknya kayak USB buat nyimpen kripto mereka secara offline. Jadi, ini lebih aman karena nggak terhubung langsung ke internet dan nggak gampang kena hack. Jadi, dengan adanya potensi kehilangan dana yang besar, penting banget buat kita yang terjun ke dunia kripto buat tahu persis platform mana yang terpercaya dan aman. Jangan asal pilih exchange cuma karena harga atau promo yang menggiurkan. Cek dulu track record mereka, apakah pernah ada masalah dengan keamanannya atau enggak. Terus pastikan mereka juga punya perlindungan yang memadai, seperti enkripsi data dan keamanan 2 faktor. Gue paham sih, banyak orang yang tertarik karena kemudahan dan keuntungan besar yang bisa didapetin dari kripto. Tapi ya, lu harus siap juga dengan risiko keamanannya yang nggak bisa dianggap enteng. Kalau lu nggak hati-hati dan nggak paham caranya, bisa-bisa duit lu hilang begitu aja. Jadi kesimpulannya, kalau lu mau investasi kripto, jangan cuma mikirin potensi keuntungan, tapi juga harus pertimbangin aspek regulasi dan keamanan. Di satu sisi, kripto bisa jadi peluang yang gede, tapi di sisi lain, kalau lo nggak hati-hati dan nggak paham betul soal risiko regulasi dan keamanan, lo bisa jadi korban selanjutnya. Jadi, buat lo yang serius mau terjun ke kripto, gue saranin banget buat selalu update tentang regulasi yang berlaku di negara lo.
serta selalu pakai platform yang terpercaya dan punya langkah-langkah keamanan yang mumpuni. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, tentang potensi dan validitas kripto sebagai aset jangka panjang. Nah, ini yang paling sering jadi pertanyaan orang. Bisa nggak sih kripto jadi aset yang aman buat investasi jangka panjang? Apakah kripto bakal terus naik, atau malah cuma gelembung ekonomi yang akhirnya pecah? Jadi gini, banyak orang yang melihat kripto, khususnya Bitcoin, sebagai store of value, atau penyimpan nilai yang lebih baik dari emas. Kalau lo perhatiin, Bitcoin itu punya jumlah supply yang terbatas. Cuman ada 21 juta Bitcoin yang bisa ditambang. Jadi, semakin lama, semakin sedikit yang tersedia. Dan hal ini yang bikin banyak orang berpikir kalau Bitcoin bisa jadi emas digital. Gimana nggak? Dengan pasokan yang terbatas, otomatis nilai Bitcoin bisa naik seiring dengan waktu. Tapi, jangan cuma lihat dari sisi jumlah aja. Ada satu hal yang juga menarik, yaitu adopsi global yang makin luas. Lu pasti udah denger kan kalau beberapa perusahaan besar kayak Tesla, MicroStrategy, atau bahkan beberapa bank investasi udah mulai mengakui Bitcoin sebagai aset yang valid. Tesla bahkan sempat beli Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar loh. Ini bisa dibilang sebagai sinyal kalau Bitcoin bukan cuma tren sementara, tapi mungkin jadi bagian dari sistem keuangan global ke depannya. Selain itu, ada juga beberapa negara yang mulai nyoba ngakuin kripto, kayak El Salvador yang jadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau makin banyak negara yang ikut langkah ini, bisa jadi Bitcoin atau kripto lainnya bakal jadi lebih diterima di pasar global. Nah, kalau itu beneran kejadian, otomatis potensi harga kripto jadi makin besar kan? Jadi, kalau lu lihat dari perspektif ini, kripto punya potensi gede buat jadi aset jangka panjang. Tapi, masalahnya adalah kripto masih jauh banget dari kata stabil. Walaupun adopsinya udah mulai meningkat, harga kripto tetap bisa naik turun dengan sangat tajam. Coba aja lihat grafik harga Bitcoin atau Ethereum dalam setahun terakhir, pasti lo bakal lihat betapa fluktuatifnya harga mereka. Ini bisa jadi peluang besar buat para trader yang jago main di volatilitas. Tapi untuk investasi jangka panjang, ini jadi tantangan. Kalau lo berencana untuk pegang kripto dalam waktu lama, lo harus siap banget dengan risiko harga yang bisa anjlok kapan aja. Selain itu, ada juga masalah regulasi yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa negara, kayak Cina, udah berkali-kali melarang penggunaan kripto, dan negara-negara lain masih nggak pasti tentang gimana cara mereka ngatur kripto. Kalau suatu saat negara-negara besar kayak AS atau Uni Eropa malah bikin regulasi yang super ketat atau bahkan larang total penggunaan kripto, itu bisa berpengaruh besar terhadap harga dan validitas kripto sebagai aset jangka panjang. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, kripto juga punya kelebihan yang nggak dimiliki aset tradisional lainnya. Misalnya, Bitcoin atau Ethereum nggak bergantung sama kebijakan moneter dari pemerintah atau bank sentral. Kalau kita lihat mata uang fiat kayak dolar atau rupiah, nilai tukarnya bisa dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, atau kebijakan pemerintah yang bisa bikin nilai uang turun. Nah, kripto nggak punya masalah itu, karena dia nggak terikat sama kebijakan pemerintah manapun. Tapi ada satu hal yang perlu diingat juga. Meskipun kripto punya potensi yang gede banget, nggak berarti dia tanpa risiko. Kripto itu masih sangat muda dan belum punya track record yang panjang. Banyak yang bilang kalau kripto bisa jadi masa depan keuangan, tapi nggak ada yang tahu pasti kan. Apalagi, teknologi blockchain yang mendasari kripto masih berkembang, dan siapa yang tahu apa yang bakal terjadi dengan teknologi ini dalam beberapa tahun ke depan. Bisa aja teknologi yang sekarang dianggap paling canggih, ternyata kalah saing sama yang baru nanti. Dan jangan lupa, kalau lo investasi jangka panjang, lo harus paham banget sama risiko yang ada. Lo harus siap kalau harga kripto tiba-tiba anjlok dan lo nggak bisa langsung jual atau tarik dana lo. Ini beda banget sama saham blue chip atau reksadana yang lebih stabil. Kripto, dengan segala potensi dan keuntungannya, punya risiko yang jauh lebih tinggi. Jadi, jangan cuma mikirin potensi profit gede aja, tapi juga siap dengan kemungkinan kerugian yang bisa datang kapan aja. Nah, ada juga yang berpendapat kalau kripto bisa jadi hedge against inflation, alias pelindung dari inflasi. Misalnya, Bitcoin yang jumlahnya terbatas, dianggap bisa jadi safe haven kayak emas. Tapi, kalau lihat dari sisi praktik, Bitcoin belum terbukti stabil seperti emas. Gimana pun juga, belum ada jaminan kalau harga Bitcoin bakal terus naik, atau malah bisa jadi bust di masa depan. Jadi, untuk jangka panjang,
Ada yang optimis dan ada juga yang skeptis. Sekarang, kita juga nggak bisa mengabaikan adanya kemajuan teknologi di dunia kripto, kayak Ethereum yang lagi bikin perubahan besar dengan Ethereum 2.0 yang diharapkan bisa bikin transaksi lebih cepat dan lebih efisien. Kalau Ethereum 2.0 berhasil, ini bisa bikin Ethereum jadi lebih diterima dan digunakan, dan tentu aja meningkatkan potensi harga Ethereum sebagai aset jangka panjang. Secara keseluruhan, potensi kripto sebagai aset jangka panjang itu ada, tapi nggak bisa dipastikan bakal sukses terus. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari adopsi global, regulasi, hingga perkembangan teknologi yang mendasari. Buat yang berani dan siap dengan segala kemungkinan, kripto bisa jadi aset yang menarik untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Tapi, sekali lagi, lo harus siap dengan risiko yang ada. Kripto itu seperti naik roller coaster, kalau lo nggak siap, bisa bikin jantungan. Jadi, bisa nggak kripto jadi investasi yang aman? Jawabannya, nggak sesederhana itu bro. Kripto punya potensi keuntungan besar, tapi juga penuh risiko. Kalau lo tertarik masuk, pastikan lo ngerti resikonya, lakukan riset yang dalam, dan siap dengan kemungkinan kehilangan uang. Yang paling penting, jangan pernah investasikan uang yang nggak siap lo hilangin. Gimana? Udah makin paham kan soal kripto? Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya, biar kita bisa terus berbagi info seputar investasi dan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya.